Oke, selamat siang Bu Titi. Wah, kita kali ini kedatangan sumber yang sangat hebat, Des. Siapa ini? Perkenalkan dong biodatanya dong. Iya. Ini adalah Ibu Candanawati Kitty. Ya, Oke. kebetulan dia adalah dulu di sekolah saya itu ada capsek saya. Oh iya, Kepala sekolah. Oke. Yang sangat-sangat baik gitu kan, Aduh. lembut gitu. Biodata gimana nih? Biodata. Kayak S1-nya apa? Untuk atau apa ya? Untuk track record pendidikan ya. Hmm. Untuk track record pendidikan untuk Bu Kitty ini S1 dia berada di Atmajaya. Oh, iya. Full beasiswa. Full beasiswa. Lalu pada saat S2 dia juga menempuh di pendidikan Universitas UPH juga full beasiswa. Sangat-sangat hebat sekali. Iya. Narasumber kita kali ini top banget lah, Des. Banget ya. Iya. Terpercaya ya? Iya. Sebelumnya Ibu perkenalkan kami dari Universitas Matana, mahasiswa angkatan 2025 dan kami juga berasal dari prodi informatika. Nah, perkenalkan nama saya Reza Wijaya. Perkenalkan nama saya Salta Finistra. Nah, di sini ada teman-teman saya juga yang membantu, ada Felix, ada Atta, terus di luar juga ada yang mengeluarkan informasi riset data, itu ada Nico, ada Gisel yang juga membantu dan ada Ivan. Selamat siang semuanya ya. Sekali lagi selamat kami ucapkan selamat datang Ibu. kasih. Sebelumnya tujuan kami mengundang Ibu kesini adalah Ibu sebagai narasumber yang dimana ini untuk tugas pendidikan kewarganegaraan yang dimana kita disuruh bikin podcast tentang hasil riset yang kita lakukan. Untuk riset kami ini tuh berjudul nilai persatuan sebagai pedoman moral dalam menghadapi krisis identitas nasionalis pada remaja. Pada intinya kita ingin mengidentifikasi nih, mencari tahu lebih lanjut apa sih perkembangan moral remaja pada zaman sekarang di era, apalagi di era globalisasi, era yang sangat modern ya kan Ibu. Oke, lanjut aja. Ya, sekarang langsung lanjut ya Bu. Tanpa berlama-lama kita akan lanjut nih, lanjut ke pertanyaan ya Bu. Menurut Ibu Kitty, jika seorang remaja lebih bangga dan menyukai budaya dari luar dibandingkan dengan budaya Indonesia, apa efek jangka panjang terhadap identitas nasional di dalam diri remaja tersebut? Nah, mungkin Ibu bisa ngasih pandangan Ibu gitu. Kalau menurut saya ya, kalau terlalu jadi lebih berkiblat kepada budaya luar, tentu saja kan lama-lama kita nggak memperhatikan budaya kita sendiri, ya kan? Otomatis nanti kalau dia nggak memperhatikan budayanya, dia lama-lama ya bisa kehilangan krisis identitas sebagai warga negara. Misalnya saya orang Indonesia biasanya seperti apa sih? Budayanya seperti apa sih? Simbol negaranya seperti apa sih? Lagu kebangsaannya seperti apa sih? Dan sebagainya. Itu otomatis kan akan memudar, pelan-pelan memudar karena dia fokusnya ke budaya luar seperti itu. Kalau terlalu ya, tetapi boleh saya tambahkan ya. Jadi seharusnya yang kita lihat itu, kita lihat baiknya apa sih ya di sana ya? Ada nggak yang kita bisa implementasikan di sini? Kan tidak ada yang satu area pun yang sempurna lah gitu ya. Kita mungkin ada kekurangan. Apa yang baik di sana? Misalnya contoh nih di Jepang, di Cina kan begitu gigih ya. Mereka belajar apa segala macam begitu gigih. Nah kita lihat kenapa sih orang-orang di sana kok begitu hebat? Sekarang lihat kan, kalau kamu lihat kamu kan pasti lebih sering dibanding itu lah. Di TikTok, di YouTube, di apa pembangunan di sana seperti apa? Karena jiwanya gitu loh. Itu yang kita perlu tangkap gitu. Jadi kalau menurut Ibu itu budaya luar itu sebenarnya kita boleh menyukai budaya luar, cuman harus difilter gitu. Betul. Ya baiknya. Betul. Tapi kita tetap harus mengerti budaya kita sendiri seperti apa. Karena kan itu identitas diri, ya kan? Seperti itu identitas, jadi perlu kamu harus tahu. Oh Indonesia tuh kayak begini, semua budayanya. Budaya itu kultur ya, seperti apa. Terus kita kan suku bangsanya banyak, kita begitu kaya dengan misalnya apa segala macam kultur kedaerahan, tari-tarian, lagu-lagu misalnya, terus hasil daerah ya, pariwisata itu yang harus kita lebih perhatikan juga supaya kita ngerti. Jangan sampai misalnya makanya dulu ada orang luar itu kalau bilang Bali itu bukan Indonesia, Bali gitu kayak terpisah gitu kan, karena ada begitu banyak perbedaan. Nah kita sekarang bagaimana kita mencairkan itu dan kita mengungguli semua potensi-potensi kedaerahan. Gitu. Oke. Nah tuh guys, dengar sendiri kan dari narasumber kita yaitu Bu Kitty bahwa kita boleh kok menyukai budaya luar, boleh sangat. Tapi kita juga harus memfilter,
kita juga jangan melupakan asal muasal kita, identitas kita, budaya-budaya kita. Ya seperti contohnya yang sangat terkenal budaya kita tuh banyak. Ya salah satunya saya akan mengambil batik. Nah, kebetulan kemarin tuh adalah Hari Batik Nasional. Nah, kebetulan kemarin juga kita pakai batik ya, foto-foto kelas kita. Padahal nggak ada peraturan regulasi tersendiri, tapi sudah tugas kita sebagai remaja Indonesia untuk mencintai budaya-budaya lokal, budaya-budaya Indonesia. Jadi ya kemarin kita bilang foto kelas dan nanti dijadikan sebagai ikon kelas kita lah, foto batik. Padahal nggak ada regulasi dari sini. Keren banget. Oke. Mungkin saya akan lanjut ya ke pertanyaan kedua. Nah, terus menurut Ibu nih, apa saja sih faktor internal atau mungkin seperti kepercayaan diri atau minat dan faktor eksternal seperti media sosial, teman sebaya di globalisasi yang paling berpengaruh nih dalam menimbulkan krisis identitas remaja Indonesia? Yang dimaksud di sini adalah menurut Ibu, kenapa sih remaja-remaja ini tuh identitasnya itu menurun pada saat untuk mencintai budaya Indonesia ini tuh makin merosot gitu Bu. Jadi kayak lebih ke budaya luar kiblatnya, seperti yang kita tahu sendiri idol K-pop nih Bu, tentang budaya Jepang yang banyak masuk, kayak budaya Barat. Ya. Remaja sekarang pada ke situ. Contoh dari makanan tradisional tuh kita mulai melupakan kan. Malahan remaja sekarang malah taunya tteokbokki, Iya, lebih menyukai makanan luar gitu kan. Itu gimana nih? Sebelum menjawab itu ya, kita mesti balik dulu nih, remaja itu siapa sih? Ya kan? Remaja itu mereka yang berada di usia dari 13 sampai 19 atau sampai 21, 20, 21 ya. Berbagai ahli berbeda-beda. Nah, remaja itu ada dibilang dewasa belum, dibilang anak-anak juga kan enggak ya. Jadi ada di masa krisis. Krisis dalam artian dalam sisi perkembangan ya, kalau kita lihat psikologi perkembangan. Secara fisik misalnya tubuhnya udah kayak orang dewasa ya, tetapi kan yang lainnya pikirannya belum sampai ya. Kemudian krisis identitas, aku mau kayak siapa ya, makanya perlu figur, ya kan? Kalau dia nggak tahu dia mau seperti apa nantinya, tujuannya nanti hidup saya mau kemana ya, itu juga ada. Jadi nanti terombang ambing gitu loh. Oh ada K-pop, ada ini, semua mempengaruhi, ya kan? Nah sementara mungkin dari sisi pengetahuan, gue kan masih in between ya, jadi belum yang seperti yang udah dewasa, yang udah mencapai misalnya 20 berapa, dia lebih punya wawasan yang lebih luas misalnya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa kalian juga memiliki pengetahuan seperti itu, mengingat kan sekarang mau cari apa juga semuanya ada, tinggal cari semuanya ya. Nah tergantung kita manfaatkan. Jadi di situ itu krisis, itu dari sisi kondisinya ya. Kemudian kan emosional. Orang yang sedang mencari identitas kan, kalau kalian bilang sekarang kayak galau ya, aduh gimana sih, terus lagi mencari pertemanan. Oh ini kayaknya asik nih, toto dia, wah ternyata dia mengkhianati. Jadi dalam banyak hal itu banyak tidak jelasan. Nah dia harus mencari dulu itu yang penting. Kalau dia misalnya udah tahu ya, baru dia akan melangkah lebih baik. Terus kalau kamu tanya tadi yang menyebabkan pergeseran seperti itu ya, pertama kan seperti itu, situasinya dia dalam kondisi masa kritis remaja itu ya, dia mencari identitas. Nah kemudian kalau misalnya faktor internal dia misalnya, aduh aku nggak pede ya, misalnya gitu ya, kan percaya diri itu penting ya. Gimana seorang bisa percaya diri? Dia harus tahu saya itu siapa ya, kemampuan saya apa ya, kekurangan saya apa ya, dia bisa terima ya. Kemudian setelah dia menerima diri, dia percaya diri. Kalau dia percaya diri, dia berhadapan dengan si dia siapa? Ya dia enjoy aja gitu, dan dia bisa menyaring. Pikirannya udah mulai lebih tenang, bisa lebih memanage pikiran, perasaan, emosi kayak gitu. Jadi nggak yang reaktif, ada apa? Gitu. Nah dia nggak pikir dulu nih, serang siapa? Kayak apa dulu? Nah seperti itu ya. Jadi itu juga berpengaruh. Kemudian itu faktor dari dalam diri sendiri ya, emosi, pengetahuan dan sebagainya. Kemudian keinginan mencari tahu. Nah, bisa aja dia ingin cari tahu, kebablasan. Nah, akhirnya tadi tidak difilter, jadi salah. Nah, kemudian faktor dari luar. Kita kan berhubungan sebagai makhluk sosial ya. Kita yang paling dekat ada keluarga kita. Bagaimana hubungan dengan keluarga? Apakah terjalin komunikasi yang baik? Orang tua anak, misalnya apakah sering bertegur sapa, sering bercerita dan sebagainya? Ya gitu. Kemudian selain dengan keluarga, teman-teman gimana lingkungannya? Ini lingkungannya maunya
belajar terus, rajin, mungkin dia ke bawah-bawah gitu, bagus juga nih ya, walaupun tanya, aduh gini apa sih, tapi mungkin lama-lama dia ngerti. Tapi kalau misal lingkungannya, udah ngapain sih ngerjain tugas, gampang lah itu mah, setengah jam jadi, udah nanti aja. Terus bener juga ya, ngapain nih kayak gitu. Nah itu, jadi banyak pengaruh-pengaruh itu, yang itu akhirnya balik lagi ke si remajanya ini. Aduh, aku maunya di mana ya? Gitu. Belum lagi pengaruh-pengaruh yang di luar yang kamu bisa dapat dari mana aja. Sekarang real time kamu bisa tahu apa aja. Nah itu mau dipakai apa? Gitu ya. Jadi kalau itu dijadikan baik, dia akan jadi baik. Artinya kamu filter. Oh ini bagus, pakai. Ini nggak bagus. Contoh, sekarang ada ChatGPT, ada AI, ada segala macam. Apa aja kamu bisa dapat. Kalau kamu memakai itu secara positif, ya jadi bagus. Tapi kalau kamu pakai itu sebagai ngapain bikin paper lama-lama, udah bikin aja suruh AI. Ya kamunya nggak berkembang. Akhirnya gitu. Makanya sekarang kadang-kadang orang secara virtual dia pinter gitu ya, tapi begitu ketemu orang kayak gerugi. Nah itu juga salah satu efek dari pengaruh-pengaruh itu. Gitu. Dia nggak bisa manage dirinya sendiri. Terjawab nggak? Terjawab Bu. Iya. Bener sih apa yang dibilang Ibu Kitty ini ya konkret banget ya. Benar-benar kayak sesuai dengan yang remaja-remaja alamin pada saat ini gitu ya. Contoh aja ya, mungkin saya share pengalaman pribadi saya juga ya. Ya, benar kata Bu Kitty, secara tidak langsung Bu Kitty juga mengajarkan kita untuk jangan menyaring informasi. Boleh kita menggunakan internet, boleh banget kita menggunakan AI, teknologi canggih pada zaman sekarang, tapi kita harus juga yang namanya memfilter informasi yang tersebut gitu. Jangan sampai kita menangkap semuanya secara konkret, secara mentah-mentah. Nah, contoh misalnya kita, ya contoh lah ya. Dosen ataupun guru ya kan ngasih kita tugas. Banyak sekarang murid-murid tuh yang malas untuk, mohon maaf ya, malah teman-teman di luar sana yang malas banget untuk berpikir gitu. Ya kan? Padahal manusia tuh dikasih sedemikian rupa tuh akal budi berpikir gitu. Ini yang spesial dari kita, ya kan? Udah spesial dari kita, tapi saya kadang miris banget lah, nggak mau dipergunakan baik gitu, ya kan? Mereka simple, nge-prompt di AI, copy soal, dapat jawaban di Kompas. Iya, langsung di Kompas aja. Langsung di Kompas gitu. Banyak sekali kejadian gitu. Ya. Padahal sebenarnya kan seharusnya kan kita menggunakan AI itu untuk membuka wawasan kita lebih luas lagi kan. Atau berpikir lebih kritis lagi kan. Searching informasi gitu kan. Banyak lah. Pada dasarnya kan AI pun yang bikin manusia. Iya. Dia menerima informasi juga dari manusia buat kenapa kita jadi yang terpengaruh gitu. Ya balik lagi teman-teman ya, di sini kita mengingatkan saja buat ya teman-teman boleh memakai teknologi modern, tapi jangan menelan itu secara mentah-mentah dan kita harus bisa menggunakan itu seperti sebaik mungkin. Iya. Karena jangan lupa banyak hoax juga kan. Iya. Banyak berita-berita yang digiring oleh opini masing-masing. Banyak yang berkepentingan. Usia kamu itu usia yang sangat mudah dipengaruhi juga. Jadi ada ini pasti ikut. Bener. Ya kan? Tekad dirinya belum kuat. Jadi kayak ada doktrin yang masuk kayak kita langsung kayak terpengaruhi gitu. Ikut ke sana gitu. Karena prinsipnya belum kuat. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dipandu oleh Desta. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya. Kan pada beberapa tahun kebelakang ini kan banyak peristiwa yang telah terjadi seperti yang mempengaruhi identitas nasional. Untuk sebagai contohnya ada beberapa tahun lalu seperti kampanye Fashion Week Citayam yang pernah viral kan pada masa saat itu. Atau mau saya ambil contoh krisis identitas remaja yang pada saat beberapa waktu lalu yang tentang hashtag kabur dulu aja, yang para remaja berbondong-bondong ingin pergi ke luar negeri kan, karena melihat keadaan negara yang yang begitulah. Nah, jadi menurut pandangan Ibu, bagaimana sih cara kita menyikapi berbagai tren yang seperti itu yang dapat mengurangi krisis identitas negara remaja kita gitu? Sebetulnya ya kalau hal-hal yang mau Citayam misalnya seperti itu kan sebetulnya yang tadi balik lagi ya, siapa remaja itu? Remaja itu kan kepingin eksis, ya, kepingin eksis kan, kamu kan kepingin kan, Desta nih jago ini, kepingin kan eksis dikenal semua. Nah, boleh, tetapi kan caranya harus bijaksana. Kalau peristiwa itu yang Fashion Week itu, Citayam Fashion Week itu, mereka mengekspresikan diri ya dalam bentuk fashion, terus tetapi kan yang dia lakukan misalnya fashionnya bukannya gaya Indonesia. Udah kiblatnya udah bukan kiblat Indonesia gitu kan. Terus dia memaksakan di tempat itu, pokoknya ini gua berkuasa jam segini hari ini, nggak peduli kan kondisinya seperti apa seperti itu.
sehingga menimbulkan pro kontra. Nah ini sebetulnya menunjukkan bahwa kalau buat ibu ya itu keprihatinan. Jadi sebetulnya mereka ini kalau dia bisa berkreasi, artinya kan kreatif kan, betul nggak? Cuma mungkin nggak ada yang mengarahkan. Jadi udah kita aja yuk, yang suka-suka, nggak usah pakai aturan macam-macam. Udah, lu pakai apa, kita ikut ya tren ini, tren itu, seperti itu. Nah, di balik itu mungkin nggak ada yang membantu membimbing misalnya. Oh kamu boleh ada begitu, tapi harus tetap misalnya seperti ini. Kita ingat kita itu orang Indonesia, kita punya budaya seperti ini. Kalau kamu seperti kayak gini ya misalnya pakaian kamu berkiblat kemana? Nah, tapi kan mungkin nggak ada ya yang seperti itu. Jadi sebetulnya memprihatinkan karena terjadi pergeseran. Dia banyak terlalu terpengaruh budaya-budaya luar. Nah, tetapi prihatinnya mungkin ya kami juga lah ya sebagai orang yang lebih tua yang mesti jadi pembimbing ya sebagai pendidik harusnya bisa mengarahkan mereka gitu. Nah saya nggak tahu asal-muasalnya sampai itu terjadi ya maksudnya gimana tuh kelompoknya saya nggak pernah pelajari gitu seperti itu. Iya, jadi memang bergeser. Iya. Tetapi nggak 100% harus disalahkan karena mereka ingin mengekspresikan diri ini loh saya tuh bisa loh begini gitu. Cuma mungkin tidak terlalu tepat aja seperti itu. Pengekspresinya yang salah dan perlu orang dewasa yang menjadi pembimbing. Berarti sebenarnya kalau tren kayak gitu itu sebenarnya bagus. Cuman lebih bagus lagi kalau dikolaborasikan dengan budaya kita gitu. Betul. Contoh, kamu kan pernah ada misalnya pas ibu lupa tanggalnya nih. Tapi kalau kayak 20 Desember hari Ibu atau hari-hari lain ada pernah terjadi berapa kali di Jalan Raya Sudirman Tamrin berkebaya kan? Busana kebaya semua. Makanya seperti itu. Itu kan orang-orang wanita-wanita muda sampai yang udah ya pokok siapa aja perempuan selama dia perempuan dia mau ikuti pakai kebaya kan semua di situ. Bikin berbagai acara, berbagai panggung. Nah, seperti itu kan kita jadi oh iya ya budaya ini seperti ini. Mau pakaian adat, mau kebaya aja terserah gitu. Seperti kita misalnya memperingati Kartini kan sekarang udah banyak juga ya, bukan cuma di sekolah, tapi di komunitas-komunitas. Biasa tuh lomba-lomba di Ibu Kartini, Hari Kartini tuh pakaian adat ya. Adat banyak sekali banyak. Contoh aja sekarang nih kadang-kadang ini peristiwanya 17 Agustus ya. Tapi lagu-lagu yang diputar itu bukan lagu-lagu perjuangan gitu loh. Ya jadi tahunya kayak gini sih orang 17-an gitu. Iya, lagu lebaran. Karena kan si panitianya misalnya anak muda dia nggak terlalu bisa aware. Belum jadi milik gitu loh. Belum jadi milik. Kalau udah jadi milik kan kita kapan aja kita masih ingat gitu. Itu loh. Ya bahayanya kalau kita nggak mau kenal budaya sendiri. Bagus ya. Oke, lanjut. Bisa lanjut ya. Oke, lanjut nih. Bu, kan kita kan udah beberapa kali riset nih terkait jurnal atau permasalahan sebelumnya nih. Kan kalau di jurnal itu ngebahas bahwa krisis identitas remaja itu kan terbagi menjadi dua. Ada faktor internal seperti kepribadian diri maupun mental, dan maupun juga ini kan permasalahan eksternal kan seperti faktor orang tua, lingkungan remaja, lingkungan atau pertemanannya. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana sih cara kita supaya mengembangkan pertahanan buat diri kita gitu loh, supaya kita menjadi lebih kuat, lebih tegar dalam menghadapi berbagai macam faktor internal maupun eksternal yang menimpa kita gitu. Pertama yang tadi, balik lagi ke yang tadi ya, karena kamu masa krisis ya kamu kenal dulu, saya itu siapa sih? Mungkin Desa masih ingat ya dulu, saya kebetulan ngajar PNK juga, pernah kan suruh nulis ya, siapa sih kamu, kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa, tujuan hidup kamu apa. Di level-level SMA, SMK, sekolah lanjutan atas itu dia mulai itu ditanamin, walaupun masih dalam tanda kutip belum tentu pasti itu, tetapi mulai harus berpikir, saya itu siapa ya, saya mau apa ya, tujuan hidup saya apa sih, untuk apa ya saya hidup, kan pasti ada tujuannya hidup, itu harus dulu. Nah kalau udah seperti itu, kita menerima masukan-masukan dari luar, ya pasti kita udah lebih kuat gitu. Contoh misalnya gini ya, kan tidak semua keluarga itu harmonis, ya. Tentu keluarga yang harmonis adalah harta yang tidak ternilai. Ya di mana anak, orang tua, ibu ya semua ayah bisa ngobrol bareng, sambil makan, cerita di kampus, cerita di sekolah, cerita apa-apa di kantor, sehingga terjadi keakraban keluarga. Kita menyatu gitu ya. Kalau nggak ngedenger sehari kayaknya kangen gitu ya. Tetapi sekarang jujur ya, nggak banyak keluarga yang seperti itu.
Jadi mungkin anak nih ya ada unek-unek nih, kesel nih sama temennya si ini si itu, mau cerita, si mamanya belum pulang, udah malam, mah ngobrol betul, aduh mama udah capek deh, seperti itu. Ibu nggak nyalain orang tua ya kadang-kadang, tidak bermaksud seperti itu, tapi maksudnya ibu juga orang tua. Jadi sebagai orang tua ya, keluarga juga, keluarga itu yang utama, yang perlu apa ya, bonding banget gitu. Ya, jadi kalau kamu ada kegelisahan, kamu bisa sampaikan. Ya, pertama penerimaan diri, percaya diri, punya wawasan, punya prinsip. Ya, kalau kamu udah itu udah menang tuh satu. Kemudian hubungan baik. Terus ada nggak pertanyaan, Bu kalau rumahnya problem gimana? Bisa kan? Nah, kalau kalian sudah punya mental yang kuat, ya kalau begitu misalnya tadi tuh si mamanya aduh sibuk, oh ya udah begini mama gue sibuk ya dari pagi nyiapin sarapan kerja terus baru pulang. Ya udah. Kita punya pengertian, ya. Nanti PR buat kamu nih ya, ntar ingetin ibu ya PR gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau kamu udah bisa nerima diri itu bukan cuman saya nih Kiti gendut begini bukan itu, tapi saya punya kelemahan apa ya, saya punya kelebihan apa ya, apa yang saya bisa kembangkan ya. Nah itu yang kita harus tahu tentang diri kita. Kalau kita udah tahu tentang diri kita, akan lebih mudah kita berhubungan, membangun relasi dengan orang lain. Karena kan di masa itu kan kamu pasti punya relasi. Pengaruhnya kan dari lingkungan tadi kan, keluarga, teman-teman, ya kan itu pengaruh. Terus masyarakat secara umum. Jadi kalau misalnya kamu punya keteguhan hati, kalau kamu dengar berita begini, nggak langsung, lu kok begini sih? Mungkin ini hoax, mungkin ini apa. Terus misalnya kita lihat, contoh yang paling simpel aja. Kamu Desa datang dari kampus, hai Desa, selesai jalan aja nih. Kalau kita emosian, kurang ajar sih Desa. Gue udah baik-baik tuh nyapa. Kan gitu kan. Tapi kalau kita sudah lebih matang, si Desa kenapa ya tuh Ben? Biasanya kalau diginiin, hei Desa, terus dia balas juga. Kenapa ya? Terus kita mungkin ngedeketin, Desa lu kenapa? Kok gak kayak biasa? Beda gak? Beda. Nah itu yang harus kita miliki. Kalau kita udah miliki kemantapan hati, keteguhan hati ya, menerima diri kita menerima hal-hal seperti itu lebih gampang. Gitu loh. Lebih jadi kita langsung menganalisa. Critical thinking-nya jalan. Jangan kalau gitu udah kurang ajar, udah bagus-bagus gua nanya lu. Begitu gitu. Jangan. Terus ngomongin sama temennya, jangan si Resa tuh begini-gini. Nah, udah jadi enggak benar. Ya. Nah, itu yang kita harus punya prinsip supaya kita enggak terpengaruh. Sejauh itu di manage, semua akan baik-baik saja karena sebetulnya kalian tuh hidup di zaman yang dari sisi teknologi sangat menguntungkan. Dibanding ibu dulu mana ada kayak gitu, ya. Kamu sekarang apa aja bisa tahu gitu ya. Nah, tetapi kembali lagi bagaimana kita menyikapi. Masih ada nggak pertanyaannya? Udah nggak ada. Nah, kalau nggak ada, tadi yang dibilang PR itu ya, ini buat semuanya ya. Ada yang namanya self love awareness. Itu kamu belajar. Kalau kamu bisa pelajari itu, niscaya kamu bisa tahan terhadap goncangan seperti apa. Itu contoh simpelnya kayak tadi lah. Nah, misalnya kita udah baik sama orang itu tetap aja ya sama kita, apa yang harus kita lakukan? Baca di situ. Nah ya, mau YouTube-nya Pak Wisnu banyak, self love awareness itu hidup kita itu akan indah, kamu nggak akan sakit hati, kamu nggak akan banyak kecewa. Seperti itu. Oke? Selamat terus ya. Oke, kita udah di penghujung acara nih, kita udah berakhir ya sesi podcast kita. Terima kasih banyak ya untuk Bu Kiti, terima kasih banyak pakai serinya, banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Ya balik lagi guys, kita harus mempunyai pendirian dengan diri kita sendiri. Ya kita harus pertama dimulai dari diri kita sendiri dulu lah, baru kita bisa memicu ke faktor-faktor yang lainnya. Karena ingat kita tidak bisa mengubah orang. Iya, betul banget. Yang bisa kita ubah diri kita sendiri. Ya bisa kita gerakkan. Segala sesuatu yang ada di bawah wewenang kita. Ya, jam kampus, jam masuk jam 8, kamu bisa ubah nggak? Bisa. Yang harus kamu ubah adalah bangun lebih pagi supaya nggak telat. Misalnya ya, contohnya ya ini sini. Kita berpikir sama menyelesaikan masalahnya ya, bukan berpikir ke masalahnya. Betul, solusinya. Jangan lupa guys, self love awareness itu PR kita ya. Banyak YouTube-nya Pak Wisnu bagus. Mungkin nanti bakal jadi bahan pelajaran kita ya. Oke, mungkin segini dulu ya dari kita Bu. Terima kasih banyak atas sharing hebatnya. Sekali lagi. Maaf ya kalau ada yang kurang-kurang. Iya, nggak apa-apa. Thank you. See you again.